Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam. Buat masa ini saya tinggal di Kluang Johor. Selamat menyertai program saya, di mana saya sedang memuat naik buku saya yang kedua ini, edisinya Dwi Bahasa, dan ini atas permintaan pembeli buku saya yang pertama. Setelah saya menjual buku ini, terdapat ramai di antara pembeli yang meminta saya supaya buku yang seterusnya itu menggunakan bahasa Melayu untuk kesenangan mereka, supaya mereka lebih senang memahami, dan saya juga setuju. Saya telah bersetuju dan akibatnya buku yang kedua ini diterbitkan dalam Dwi Bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggris bahagian penerangan. Jadi sekarang pun kita sudah sampai ke penghabisan buku saya. Sebab buku ini mempunyai 40 bab. Sekarang pun sudah sampai ke bab ke-38. Topik yang ke-38 yaitu Statements and Questions. Jikalau kalian mempunyai buku, silalah buka ke halaman 126. Change these statements into questions. Exercise 5, exercise 6, video ketiga. Jadi saya teruslah. Saya akan bermula sekarang. I do apa? I do my revision in the living room. I do. Saya membuat. Jadi waktu di soal atau waktu kita bertukar kepada soalan do you, adakah kamu? Saya membuat kerja rumah saya di bilik tetamu. Jadi waktu ditanya, adakah kamu membuat kerja rumah di bilik tetamu? Do you do your revision in the living room? Number 2, Puan Rokia teaches in a primary school. Teachers, kita boleh lihat di sini teachers. Kata kerja ada S. Waktu kita tukar ke soalan, kita menggunakan das yang ada S juga. Tetapi kita boleh lihat kata kerjanya sudah hilang S. Does Puan Rokia teach in a primary school? So ayatnya, Puan Rokia mengajar di sebuah sekolah rendah. Waktu kita tukar ke soalan, adakah Puan Rokia mengajar di sebuah sekolah rendah? Okay? He rides his motorcycle to work every morning. Sama juga keadaannya. He rides, dia menunggang motorsikalnya ke tempat kerja atau untuk bekerja. Jadi adakah dia? Adakah dia, yang das itu adakah? Jadi kita boleh lihat das ini ada S. Oke, yang S ini sudah pindah ke sini. Kemudian kata kerja yang ada S itu hilang. Tidak ada S. Does he ride his motorcycle to work every morning? Jadi do dan does di sini artinya adakah. Adakah dia menunggang motorsikalnya untuk bekerja setiap pagi? The fishermen go out to sea to catch fish. Nelayan pergi, mereka keluar ke laut, so pergi ke laut untuk menangkap ikan. Kalau kita lihat kata kerja tidak ada S, maksudnya do. Oke, kita tanya dan kita gunakan do. Do the fishermen go out to sea to catch fish? Adakah nelayan pergi ke laut untuk menangkap ikan? Kita tukar ke soalan. We discuss our homework in the school library. Kami membincangkan kerja rumah kami di perpustakaan.
Kami, waktu ditukar ke soalan kamu, adakah kamu? So do you discuss your revision? Do you discuss your homework in the school library? Okay, so kalau discuss itu kata kerjanya tidak ada s. Yang discuss ini memang ada s, kata asal. Kalau tambah maksudnya tambah es. Discusses ini kata asal. So kata asal kita gunakan do. Okay, do you discuss your homework in the library? So ayatnya begini. Kami membincangkan kerja rumah kami di perpustakaan. Waktu kita tukar ke soalan, adakah kamu membincangkan kerja rumah di perpustakaan? Begitulah. Oke. It rests, ada s. So waktu kita tukar ada s juga. Tapi kata kerja itu hilang s. Oke, you can see. Lebih baik saya menggunakan warna biru. So it rests under the tree in the afternoon. Ia, it itu ia, seekor binatang lah di sini. Ia berehat di bawah pokok pada waktu petang. Tukar ke soalan. Does it rest? Yang rest itu ada s, jadi waktu kita bertanya mesti ada s juga. Tetapi rest itu kita buang s. S itu sudah digunakan di depan. Ada does it rest under the tree in the afternoon? Adakah ia berehat di bawah pokok pada sebelah petang? The ducks swim in the pond every evening. The ducks banyak. The ducks swim, berenang. Jadi tukar ke soalan. Do the ducks swim in the pond every evening? So ayatnya begini. Itik-itik berenang di kolam setiap petang. Waktu kita tukar ke soalan, adakah itik-itik berenang di kolam setiap petang? So do the ducks swim in the pond every evening? Mengapa kita gunakan do? Sebab kata kerjanya tidak ada s. Dan ini semua present tense. Sebelah sana baru tukar ke did sebab past tense. Ini semua present tense. You iron your uniform in the room. Kamu menyetrika seragam kamu di dalam bilik. Tukar ke soalan. Adakah kamu menyetrika seragam kamu di dalam bilik? Begitu. So do you iron your uniform? Do I? Adakah saya? Do I iron my uniform in the room? They jog. Mereka pergi jogging ya. They jog in the park behind their house. Mereka jog di dalam taman permainan di belakang rumah mereka. Waktu kita tukar ke soalan, kita tengok sini jog. Tidak ada s. Kalau tidak ada s maksudnya do. Tidak ada s maksudnya do. Tidak ada s maksudnya do. Kalau ada s maksudnya does. Begitu. Do they jog in the park behind their house? Adakah mereka jogging, jog di belakang rumah, di dalam taman permainan di belakang rumah mereka? Di taman. She combs her hair in front of the mirror. Combs ada s. Tukar ke soalan s di sini. Tapi comb itu hilang s. Does she comb her hair in front of the mirror? So dia mengikat rambutnya di depan cermin. Adakah dia mengikat rambut di hadapan cermin? Tukar ke soalan. So kita boleh lihat di sini. Ingat ayatnya, kalau kata kerja tidak ada s di sini, contohnya do, go, discuss, swim, iron, jog. Waktu kita bertanya, kita gunakan do. Tapi kalau kata kerja ada s, teaches, writes, rests, combs. Waktu kita bertanya, kita gunakan does. Tetapi sama ada kita menggunakan do ataupun does. Tidak kisah do atau does. Kata kerja itu semua tidak ada s sudah.
Kata kerjanya semua balik ke kata asal. Do, teach, write, go, discuss, rest, swim, iron, jog, home. Tidak ada S sudah. Hilang S. Balik ke kata asal. Oke, paham? Sebelah sini. Change to questions. Kali ini, semua ayat diberi dalam past tense, masa lalu. Contohnya, went, revised, sent, scolded, swam, flew, won, drank, advised. One ataupun won is okay. The Boy Scouts went camping during the holidays. Pengakak pergi camping pada cuti sekolah. Waktu kita bertanya, adakah pengakak pergi camping pada cuti sekolah? Adakah? Maksudnya did. Kalau ia adalah masa lalu, past tense. Did the Boy Scouts go camping during the holidays? Tengok, semua gunakan did. Tetapi kata kerjanya semua tukar ke kata asal, the base form. So, ingat do, does atau did diikuti dengan kata kerja asal. Kata kerja asal maksudnya kata kerja itu di belakangnya tidak ada S, tidak ada ed, tidak ada ing. Balik ke perkataan asal, bentuk asal, base form. Number 2. She revised her homework until late at night. Revise ada ed, masa lalu. Kalau masa lalu kita gunakan did, adakah, untuk menandakan masa lalu. Did she revise her homework until late at night? Adakah dia mengulang kaji kerja rumahnya sehingga jauh malam? Tanda soal. Kita gunakan did sebab kita diberi perkataan ini, masa lalu. Tetapi waktu kita gunakan di belakangnya, yang kata asal original ini datang ke sini sudah tidak ada di. Balik ke kata asal. Ingat. I sent an email to my aunt last evening. I tukar ke you. Did you send an email to your aunt last evening? Masa lalu. Adakah kamu? Sebab ayatnya saya menghantar email ke makcik saya pada bila? Pada petang kemarin. Jadi tukar ke soalan, adakah kamu menghantar email ke makcik kamu pada petang kemarin? Tukar ke soalan. Jadi send itu masa lalu. Kita mesti gunakan did untuk bertanya, tetapi yang send itu balik ke kata asal. Oke? Mr. David scolded his son for being lazy. So Mr. David memarahi anaknya karena malas. Tukar ke soalan, adakah Encik David memarahi anaknya karena malas? Did Mr. David scold his son for being lazy? Yang diberi masa lalu, scolded. Tukar ke soalan kita harus menggunakan did, maksudnya adakah. Tetapi kata kerja yang ditulis di belakang did itu balik ke kata asal, bentuk asal, base form. Okay? They swam in the swimming pool for a few hours. Mereka berenang di kolam berenang untuk beberapa jam. Sekarang tukar ke soalan, adakah mereka did they? Sebab swam ini masa lalu. Waktu kita tukar ke soalan kita mesti gunakan did. Tetapi yang swam itu kita tukar ke swim, balik ke kata asal. Did they swim in the swimming pool for a few hours? The birds flew above the trees this morning. Burung-burung berterbang atas pokok pagi ini. Jadi kita tanya soalan, flew itu masa lalu. Waktu kita tukar ke soalan, kita gunakan did sebab kita sudah tahu ini adalah masa lalu.
Did the birds fly? Balik ke bentuk asal. Did the birds fly above the trees this morning? He won ataupun he won the first prize in the drawing competition. Won ataupun won masa lalu tukar ke win, dan won ini masa lalu tukar ke did. Adakah dia memenangi hadiah dalam pertandingan melukis? So did he win the first prize in the drawing competition? The baby drank a bottle of milk just now. Baby minum sebotol susu tadi. Tukar ke soalan, adakah baby minum sebotol susu tadi? So did the baby drink a bottle of milk just now? So drank masa lalu. Waktu kita tukar ke soalan, kita mesti gunakan did. Selepas did, kata kerja balik ke bentuk asal. And the last one, our teacher advised us to study hard for our examination. Guru kami menasihati kami untuk belajar, untuk rajin belajar demi peperiksaan. So advice masa lalu, tukar ke soalan, kita harus menggunakan did. Tetapi yang advice ini balik ke kata asal, tidak ada di lagi. So did your teacher, our menjadi your. Did your teacher advise you to study hard for your examination? Okay. So begitu sahaja topik ke-38, video yang ketiga. Kita ada satu video lagi. Bab ke-38 tinggal satu video, yaitu exercise 7, exercise 8, dan kita masuk ke exercise lesson 39. Okay? Yang 39 itu dua video habis, dan kita akan ke bab yang terakhir, lesson 40. Lesson 40 dua video juga. Jadi tinggal 5 video habis. Oke, so sila beri saya like, share, dan subscribe. Dan jikalau kalian ingin membeli buku saya, sama ada buku 1, buku 2, atau dua-dua sama sekali, sila WhatsApp kepada saya. Dan jikalau kalian ingin belajar pertuturan ataupun lisan English speaking, sila pergi ke TikTok atau Instagram saya ada mengajar di sana. Oke, sekian, terima kasih.